The power of silaturahmi emang luar biasa, Sehingga dengan cara seperti itu yang saya alami misalkan ketika saya misalkan waktu menggagas teman-teman bareng teman-teman angkot yang kemudian menjelma menjadi angkot pintar. Kan alhamdulillah pada akhirnya di loba baturan. Di setiap terminal teh loba baturan. Jadi mau naik angkot gratis ya. Di luar. Lah naik angkot tuku gratis. Lamun orang nongkrong di terminal sederhana, datang ke terminal sederhana, karek OGG, Kang hayang naon? Kopi na uduna sagoroba komplit kabeh. Praktik bayar, Kang wius tekedah. Tuh. The power of silaturahmi emang luar biasa, Nah, iya kan iya biasa ngurilingnya. Saya sih yang saya tahu ngurilingnya teh kadang-kadang ke tempat orang-orang soleh, kadang-kadang ke tempat orang-orang yang belum soleh, gitu. Kadang-kadang ke tempat yang memang orang benar-benar tidak mengenal agama dalam tanda kutip gitu. Terus Kang Fahmi sendiri ketika masuk ke ruang-ruang itu, apakah sempat usahakan cek kasar namanya cek kolotnya kamu bawa pusaka bakaba gitu kan, ketika orang misalkan minum-minum minum heula gitu terus atau kumaha sehingga orang bisa sekarang yang saya tahu orang-orang yang dulunya secara keimanannya komunikasi dengan Tuhannya kurang gitu sekarang berubah menjadi orang-orang yang taat gitu ya. Nah, kata menjadi statokan apa? Taubat total. Ikhtiar taubat total. Taubat total gitu. Nah, kira-kira apa sih yang jadi? Nah, sayangnya saya tidak menggunakan kacamata sebagaimana yang Kang Tantan ceritakan tadi. Saya tidak pernah menggunakan kacamata saya bergaul dengan orang-orang soleh, saya datang ke orang-orang yang belum soleh. Saya tidak pernah menggunakan kacamata seperti itu. Dan saya tidak pernah mengatakan dan saya tidak pernah menggunakan kacamata saya mah gaul jeung preman, saya mah gaul jeung pejabat. Saya tidak pernah menyatakan dalam pikiran saya dan tidak menyimpan dalam pikiran saya memilah-milah seperti itu. Yang ada di kepala saya adalah kemanapun saya datang, saya berhadapan dengan manusia. Hanya itu yang saya simpan. Jadi syariatnya saya melihatnya mereka sebagai manusia. Urusan ketika yang saya hadapi adalah manusia yang sedang mabuk misalkan. Urusan yang kemudian saya pernah terjadi. Oh iya pernah. Urusan yang kemudian saya hadapi orang itu tengah mengikuti pengajian. Saya melihatnya bukan dengan apa yang tampaknya, tapi walaupun saya melihat yang tampaknya, saya hanya melihat dia sebagai manusia. Kenapa? Karena pada setiap manusia dengan atributnya, dengan perilakunya, dengan tindakannya itu selalu memiliki sejumlah histori, sejumlah alasannya. Misalkan tesakara-kara si eta datang ke pengajian. Kalau tidak punya masalah. Seperti hanya tidak begitu saja dia mabuk kalau dia tidak punya masalah. Ini yang saya lihat. Jadi saya tidak melihat bahwa datang ke tempat seseorang, datang ke tempat sebuah komunitas hanya berdasarkan latar belakang soleh ke soleh, preman non preman. Saya tidak pernah melihat seperti itu. Saya hanya melihat mereka manusia. Hanya itu yang saya pakai sejauh ini. Termasuk ketika saya berhadapan dengan para santri misalkan. Saya tidak melihat dia sebagai seorang murid. Dan saya juga tidak melihat dia sebagai secara keilmuan misalkan dia jauh lebih rendah ketimbang saya. Tidak. Saya hanya melihat dia sebagai manusia yang layak untuk diajak berbicara, yang layak diajak berdialog, yang layak bahkan dalam banyak hal saya justru banyak belajar dari mereka. Ini yang saya pakai ketika saya berpetualang, menyelam dalam kehidupan keseharian seperti itu. Ya itu yang saya lakukan. Saya hanya melihat, oke, ini manusia, oke ini makhluk, oke ini. Dan pada setiap itu yang kemudian saya selalu menyisakan ruang jeda dalam diri saya untuk mencoba mengambil apa yang sih bisa kita lakukan dari apa yang sih kita temukan. Itu yang sering sekali mengganggu, bukan mengganggu ya, lebih tepatnya yang menggerogoti pikiran saya sehingga so what should I do. Jadi saya nggak pernah cukup ketika kita melihat sesuatu hal, entah itu fenomena, oh ya selesai. Saya pikir banyak sekali fenomena yang kita lihat dan kita abaikan itu semua. Oh iya, da eta mah geus terjadi. Oh nya da eta mah memang biasa gitu. Oh iya, da geus kitu atuh kumaha. Nah, rata-rata kan seperti itu. Bahkan dalam diri saya pun, dalam pengalaman hidup saya pun banyak sekali fenomena, banyak sekali hal-hal yang sebenarnya saya lewatkan skip gitu aja.
Dari sekian banyak fenomena itu cuman hanya 1, 2, 3 hal yang berhasil saya capture, kemudian jadi Illuminati, saya capture jadi angkot pintar, saya capture jadi majelis satwa, saya capture jadi membawa huda, saya capture jadi apa. Padahal ratusan jutaan fenomena, ratusan jutaan peristiwa yang bisa kita capture. Gitu. Artinya kita jangan-jangan dari sejumlah peristiwa yang kita lewati, sejumlah jalan sejarah kehidupan yang kita lewati, hanya sekadar kita lupa mengcapture yang sejatinya. Ketika kita berhasil mengcapture itu bisa menjadi bagian dari kita sendiri. Nah sekarang nih Kang, Akang kan lebih bergaul, sekarang bukan bergaul sih ya, menjadi seorang pembina lah katakanlah ya. Keren lah pembina gitu ya, terus pengajar. Juga zaman Orde Baru wae. Ingat di Twitter ini ya, kakak pembina, buzzer lewat lah, skip. Mengajarkan orang, gitu, menyampaikan pesan terhadap orang, gitu. Jadi seorang guru, jadi seorang dosen, gitu. Dengan cara apa ketika kan zaman kita itu berbeda ya Kang ya, ketika kita masa-masa belajar dulu, walaupun sekarang masa belajar gitu, belajar formal di kampus dan di sekolah gitu kan sekarang mimpin di sekolah terus jadi dosen juga. Kira-kira karakter katakanlah generasi milenial sekarang, generasi Z gitu ya, mereka itu seperti apa sih untuk bisa mencerna soal kehidupan, mencerna soal keilmuan? Karena kan yang saya lihat ketika zaman berubah, perubahan itu cepat gitu. Justru yang akan terapkan sekarang ke murid-murid atau santri-santri atau para mahasiswa, kira-kira strateginya seperti apa? Simple. Berdasarkan referensi saya pakai dengan sejumlah bacaan yang saya gunakan, dengan keterbatasannya, satu hal, baik di generasi A, B, bahkan hingga generasi Z sekalipun, rata-rata manusia itu tidak pernah suka kepada orang yang suka pakai topeng. Kalaupun ada orang yang suka sama orang yang suka pakai topeng, orang yang suka itu sama-sama pakai topeng. Jadi lu topeng deh. Yes. Dan itu yang saya pakai. Jadi pada dasarnya mau kita berhadapan dengan generasi A, X, Y, Z, yang saya temukan mereka nggak pernah suka dengan orang yang suka pakai topeng. Jadi seayana we. Karena kenapa? Karena ketika saya membaca lagi, ketika menggunakan referensi, sebut saja misalkan selain Rasul Muhammad SAW, saya cukup inspiring dari seorang Mahatma Gandhi misalkan. Anti mainstream bisa sih, mah pakai baju umroh ke mana? Mahatma Gandhi-nya? Iya, pakai baju umroh ke mana sih? Urang mah pakai baju umroh orang umroh unggul. Jika dirinya tiba baheula dari zaman kuliah sampai sekarang dicela terus. Tambahan kurang TSD. Oh, kenal kuliah. Celah terus dan itu jadi identitas, menurut saya jadi identitas. Pada akhirnya jadi identitas. Akhirnya seayana. Iya, dan seperti Mahatma Gandhi akhirnya jadi identitas. Dia pakai baju 2 lembar kain itu kemana-mana dia pakai jadi identitas. Yang padahal itu sebenarnya identitas seorang muslim ketika berumroh, dan itu sebenarnya bukan hanya sekedar simbol pada dasarnya. Hakikatnya diri kita memang terbatas dengan kain yang terbatas. Dan Gandhi menggunakan itu. Tapi dengan segala keterbatasan yang dia rasakan, yang dia terima, dia bisa melampaui batas dalam setiap tindakannya. Bayangkan hanya dengan untuk melawan Inggris, dia tidak harus melawan dengan peperangan. Cukup mengambil peran, ambil garam, ciptakan garam sendiri, tidak harus beli dengan Inggris. Hancur Inggris. Salah satu anak uyah. Ketika kain didominasi ke orang-orang kolonial, barang berina nyieun we sorangan, da bahan-bahan rupa aya kabeh di urang. Jieun akhirnya jadi swadesi. Ini yang kemudian menjadi program Indonesia, kemudian swasembada, swa. Karena saya melihat ini bagian dari ruang dialog dengan teman-teman India, di antaranya Gandhi. Dan ini yang kita lupa hari ini, jangan-jangan. Gitu loh. Artinya ketika kita bisa menerima pada bahkan keterbatasan diri kita sendiri, tetapi kita cermat dengan melihat segala potensi yang ada di luar diri, kita bisa mengisi pada setiap apapun yang bisa kita lakukan berdasarkan keterbatasan diri kita. Contoh Gandhi. Bayangkan orang ketika melihat bahwa ketika melawan harus dengan cara berperang. Mainstream pisan. Gandhi kan henteu, ngajedog we. Paehan mah paehan we, sok we. Itu kan seolah-olah tanpa perlawanan. Padahal itu telah cara melawan. Saya kurang tahu nih soal peristiwa itu. Sejarahnya gimana Kang? Mahatma Gandhi bisa sampai begitu secara detail.
Ya itu salah satu inspirasi saya ya, sosok Gandhi yang luar biasa gitu. Dan kenapa saya menyukai Gandhi? Karena ternyata Gandhi juga menyukai favorit saya juga, Siapa? Rasul Muhammad SAW. Jadi hanya bayangkan seorang Gandhi yang bukan seorang Muslim, dia pun menjadikan figurnya yang favorit bagi dirinya, yang inspiring bagi dirinya adalah Rasul Muhammad SAW. Apa kabar dengan orang yang mengaku diri sebagai seorang Muslim? Piraku teu wawawu acan. Gandhi aja pakai kain ihram ka mana? Aing wecan wani. Ekstrim atuh euy eta mah dahsyat pisan atuh. Masih kana mending make jubah ieu mah kain ihram mang. Kain ihram modelnya sok lihat aja, lihat di foto-foto kan itu kain model kain ihram dipakainya. Nah, Gandhi kan melakukan itu lebih kepada bentuk apa ya? Penghayatan, bentuk elaborasi betapa dia enggan negaranya, bangsanya itu terpisah belah hanya gara-gara urusan agama. Itu spiritnya. Gara-gara urusan pakaian gitu. Gara-gara urusan pakaian, itu spiritnya yang saya tangkap. Ayeuna mah pakai celana cingkrang, Blok anu. Ongko umum kepecahan, tapi kahayangnya nyin sorangan dipecah-pecahkeun. Spirit yang kemudian digunakan oleh teman-teman generasi pada masa saya dulu sebut dengan DIY, do it yourself. Itu salah satu inspirasinya dari seorang Gandhi juga, di antaranya dari sekian banyak orang yang bisa menginspirasi do yourself itu, ya itu diantaranya Gandhi juga. Dan ketika ditarik ke belakang ya ternyata Gandhi inspirasinya dari seorang Rasul Muhammad SAW gitu. Karena apalah hadirnya kita di antara banyak orang. Seandainya kalau memang oke lah kita ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tapi kan kadang-kadang yang bahaya dalam diri kita adalah seringkali kita menganggap bahwa kalau kita ingin melakukan kebaikan, harapannya selalu ingin dibalas dengan kebaikan. Nah itu yang harus kita reda. Harusnya? Lakukan aja tanpa harus meminta balasan. Itu berdasarkan surat Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir kum fa'andir wa rabbaka fakabir wa siyabaka fatahhir wa la tahnun tastaksir wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir wa la tamnun tastaksir. Dan janganlah kamu berharap pada kebaikan yang kamu lakukan untuk mendapatkan imbalan. Ini kan sebenarnya pesan kepada Rasul Muhammad. Artinya gerak mah gerak we. Ulah hayang dibere upah harita keneh. Kabayang tuh misalkan, sorry Brad kamu ngaranna saha? Samsu misalkan. Samsu melakukan kebaikan. Tapi dalam mindsetnya berharap kebaikan yang dilakukan ingin mendapatkan balasan saat itu juga. Tapi satu sisi punya bayangan hayang menang ganjaran di akhirat. Logis tuh. Tuh logis, beak tinggal di dunia. Di akhirat sebeak tinggal kan digantian ya yeuna. Tidak melihat kebaikan yang lain sebagai investasi kebaikan yang lain. Kapan imbalanna kayak di akhirat. Nah, ini yang kenapa dikatakan seperti tadi. Karena khawatir terjebak hayang ayeuna keneh gitu loh. Iya artinya kan pamrih boleh. Oh iya. Tapi jangan kepada manusia gitu kan. Nah itu fakabir. Makanya gitu. kemudian fakabir. Fakabir itu kita bertakbir. Bertakbir itu dalam tindakan yang saya baca di Sirah Nabawi itu. Tindakan fakabir itu bukan hanya sekadar takbir, tapi berbuat kebaikan. Ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita melakukan kebaikan, hakikatnya kita tengah bertakbir. Kenapa? Karena dengan kebaikanlah kemudian kita tengah mengagungkan Allah. Kenapa sampai lompat seperti itu? Rata-rata ketika orang melakukan kebaikan, reaksi yang paling mudah kepada diri kita secara fisik maupun psikologis, rasa bangga. Aing geus mencit kurban yo sapi lagi 05 ton. Aing geus boga naon, Oke, urang geus nyieun pesantren, aing geus nyieun masjid. Beg anjir siga bola urang teh kan. Kan gitu kan? Nah, ini yang kita khawatirkan. Yang dikhawatirkan oleh Allah dan Rasulnya itu jangan sampai kebaikan itu yang kemudian kita lakukan kemudian menjelma menjadi kesombongan. Tetapi simpan kebaikan itu sebagai bentuk kita bertakbir kepada Allah. Tauhidullah itu adalah ketika kita melakukan tindakan kebaikan kepada bukan hanya kepada sesama manusia tapi ke seluruh semesta alam. Nah, ini kata kunci yang kemudian kenapa kita harus bisa menjadi orang yang bermanfaat. Ketika kita bisa menjadi orang yang bermanfaat atau kita berproses terus-menerus menjadi orang yang bermanfaat, pada dasarnya kita tengah bertakbir dan mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Baik. Iya, ustadznya keluar. Karena Allah Maha Baik. Sorry mang dirinya ngaranna saha?
Kerja pernah teu ngadoa ka Allah, ya Allah sing dikuatkeun untuk urang sing teu nepi ka leuleus. Pernah teu sok? Pernah, syukur. Ceuli ulah nepi ka leuleus, kaplek atau teuas, pernah teu? Syukur. Harus begitu mah, keren sih ya. Tapi kan kebanyakan orang tidak pernah memikirkan itu. Saya belum pernah memikirkan itu. Apalagi, tapi Allah berikan setiap kebutuhan yang kamu tidak pernah kamu pikirkan sekalipun. Kadang-kadang kan gini, pengalaman saya gitu. Kalau urusan doa kadang-kadang rasa syukur itu hanya terhadap kesehatan, tidak spesifik gitu ya. Dan yang paling banyak kerbutuh. Ya, kamu kerbutuh mah. Kamu kerbutuh jeung keripuh. Pasti bersimpuh. Nah jangan ripuh ya anger. Angernya ripuh. Ya itu, saya pikir proses pemaknaan ulang, proses apropriasi, proses elaborasi dalam setiap kehidupan sehari-hari ini yang saya pikir bisa menjelmakan setiap orang bisa bermetamorfosis. Mun ada kejurudulan metamorfosis ya oke. Semoga thumbnail. Ya, ketika orang mau bermetamorfosis adalah kesediaan orang memaknai ulang pada setiap kesehariannya, dan itu tinggal orang tersebut tinggal mengcapture hal-hal yang paling memungkinkan yang bisa kita berikan. Misalkan Kang Samsul tadi misalkan punya kemampuan dan punya kapasitas untuk mengoperasikan kamera, ragam kamera, beliau bisa menggunakannya dengan baik. Nah, pikiran sederhananya, oh iya, dengan life skill yang saya punya, saya bisa menjadi seorang fotografer. Dengan seorang fotografer, saya bisa bekerja di tempat A, B, C, D, F, G. Dengan demikian, saya bisa mendapatkan gaji dari apa yang saya lakukan. Akhirnya saya bisa menghidupi keluarga. Itu kan pola pikir mindset kebanyakan. Oke, kenapa kemudian Kang Samsul ketika punya kapasitas seperti itu tidak pernah berpikir dalam seminggu tuh saya sebenarnya cuma kerja cuma 3 hari sih sebenarnya, karena dengan 3 hari stok foto saya sudah banyak dan sudah cukup menghidupi keluarga saya. Oke, misalkan seperti itu. Berarti saya punya waktu sisa di 7 hari itu, kita punya waktu luang 4 hari. Dengan life skill tukang foto saja, kira-kira untuk 4 hari apa yang bisa kita lakukan? Tidak hanya sekedar untuk memikirkan diri sendiri. Ada nggak pikiran seperti itu? Misalkan aku pengen ngajari ke anak-anak kecil, datang ngajak ke gang-gang kecil, misalkan dak udah diajar pepotoan yuk jeung urang. Sehari saja melakukan itu dalam seminggu, kira-kira itu bakal jadi perubahan Wak. Dan bisa membayangkan Kang Samsul menjadi seorang pionir sebagai founder kampung potret. Karena satu kampung itu anak-anak kecilnya, anak-anak milenialnya diajarkan bagaimana memotret yang keren sama beliau. Boga pikir juga gitu tuh. Hanya dengan memaknai ulang dari kapasitas kemampuan dia dengan seorang memotret saja. Padahal bisa menciptakan gairah dan perubahan yang luar biasa. Artinya kesediaan berbagi. Ini yang kemudian saya juga ditemukan pada setiap biografi. Jadi kadang-kadang kan kita melupakan apa yang menjadi kemampuan kita. Ya. Sehingga kemampuan kita itu hanya dibuat untuk, bisa jadi kita tidak lupa, tapi fokusnya hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Nu penting mah pamajikan aing rencem gelangna, pamajikan mah nu penting mah aing tiap minggu piknik kan direnten. Komersil lah. Akhirnya kan seperti itu aja. Syak anjing membosankan aslinya sih ya sok. Kabayang tuh mana unggal minggu piknik. Pada akhirnya jadi rutinitas juga kan. Iya. Apa bedanya dengan ngantor? Ngantor unggal poe terus Senin nepi ka Kamis atau nepi ka poe Jumat, unggal poe. Terus mana unggal Minggu oke kamu piknik. Nah bedana dengan rutinitas yang lain. Membosankan, Mang. Kalau ulah ngamak atuh. Aing rek ngamak ka maneh, soalnya maneh mun ulin tara ajak-ajak aing. Geus Di kopi heula, Mang. Kopi heula. Ini kopi santri. Kopi santri dari petani untuk negeri. Ya dibuat ke para santri. Oke, jadi kalau ngomongin kopi santri ini sebenarnya tanpa sengaja, lebih tepatnya bukan tanpa sengaja. Dalam prosesnya kemudian saya ingin kemudian dalam prosesnya ingin mengatakan bahwa tidak selamanya ketika berbisnis, berniaga itu harus boga tenaga dalam artian modal. Terlebih modal itu difahami sebagai kapital, duit. Yeah. Saya berani mengatakan ketika kami dan teman-teman kemudian
ngebangun Kopi Santri ini dari 0 rupiah. Muncul bahasa lagi kita mah tengah modal. Padahal modal dengkup, padahal modalnya gede pisan. Apa itu? Modal yang gede itu silaturahmi. Silaturahmi, karena silaturahmi nggak cukup dengan dibangun 1, 2, 3 hari. Lamun urusan modal atas nama duit 1, 2 hari bisa cair. Dengan catatan BPKB dan ginjal dikontrakan. Jual itu. Ya kan, modal duit sampai 20 bisa cair. Tapi modal silaturahmi hampura. Modalnya gede pisan. Kenapa? Butuh berhari-hari, butuh berminggu-minggu, butuh bertahun-tahun kemudian orang bisa trust kepada kita. Dan ini yang saya mainkan. Jadi ketika saya punya gagasan ingin memakmurkan petani, secara saya tidak punya kebun kopi, saya tidak punya pabrik kopi, saya tidak punya kafe, warung kopi, saya nggak punya sama sekali. Tapi saya cuma punya etikat ingin turut memakmurkan petani kopi. Qadarullah ketemulah dengan orang, oh gitu Kang, geus saya tuh, dah saya sok mulian kopi, ku akang pangajuakeun, siap. Kumaha ieu ada orang teu boga duit yang meulina, gampang, kayak geus payu, bayarkeun ka urang. Hanya itu aja awalnya. 1 kilo naik jadi 2 kilo, jadi 3 kilo dalam bentuk kemasan bubuk ya. Akhirnya sampai 2 tahun berjalan, ini yang saya kerjakan dan pada setiap proses selama 2 tahun itu terus terang saya masih belum juga bisa memberikan kepada petani secara langsung. Baru hanya sekadar saya memposisikan diri seorang pangajuan ke cara saya baru sebatas itu saat itu. Dan akhirnya qadarullah alhamdulillah di Kopi Santri itu akhirnya di tahun kedua itu kami memberanikan diri gara-gara ada santri yang datang, alumni lebih tepatnya. Kan kenapa enggak dagang kopi seduhnya atuh? Da aing mah teu bisa atuh. Kudu jadi barista heula dan seterusnya. Sementara lamun make pola normatif menjadi barista sakola kan bisa baraha bener teu? Juta-juta. Udah enggak apa-apa sama saya aja. Da aing teu boga alat-alatna. Tapi mau edek oge dagang orang isukan rek kopi tubruk weh. Saya bisanya cuma bisa jeung kopi tubruk misalkan. Udah enggak apa-apa. Saya punya teman A, B, C. Nah, silaturahmi lagi kan. Akhirnya di tahun kedua Kopi Santri barulah bisa dagang dalam bentuk seduh. Dan diinisiasi sama anak-anak santri saya gitu, alumni beberapa gitu. Nah, dari itu ternyata 2 apa 3 hari, 2 hari lah dagang teh bari teu full oge jackpot mang menang 2,5 juta. 3 hari. 2 hari. Pun teu full eta dagangna. Nah, saya nge-review dari sana ternyata oke, sentimen masyarakat bagus. Responnya bagus. Tinggal bagaimana kemudian kita mengolahnya. Sementara alat-alat kabeh menang nginjem di sisi gigir gitu. Nah, ini kemudian kita evaluasi dan dalam prosesnya kemudian datanglah OPOP, One Pesantren One Produk, program negara Jawa Barat gitu kan. Meminta untuk masing-masing pesantren mempresent produk pesantrennya. Dan saya saat itu menawarkan beberapa hal termasuk kopi santri dan ternyata yang masuk audiensi adalah kopi santri. Oh, yang pernah masuk di. Nah, itulah baby. Waktu ya. Daripada dicarikan terus mending geus. Nah, artinya dengan kopi santri saya ingin mengatakan bahwa tidak selamanya yang namanya modal itu kapital. Tapi ada modal yang sebenarnya pada setiap manusia itu ada, tinggal bersedia enggak menghidupkannya. Silaturahmi. Tong poho. Jadi apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita habiskan setiap hari, jangan lupa silaturahmi. Itu adalah modal. Adalah modal hidup. Namun pakai bahasa filsafat mah itu adalah modal sosial kita. Modal sosial, benar. Ya. Jadi orang kada minta kopi kan itu. Asik. Let's rock. Terima kasih Kang Fahmi. Ya, pesan terakhir Kang Fahmi buat para penonton dan subscriber ini laporan, mudah-mudahan acara ini menjadi langgeng dan menjadi inspirasi buat teman-teman penonton. Mangga Kang Fahmi kira-kira pesan-pesannya. Iya mah nu basi pisan sebenarnya, tapi sebenarnya ini yang kemudian menjadi semangat bisa mengisi pada diri saya. Be yourself and do what you love and love what you do. Dan lakukan itu semua atas nama lillah. Insya Allah berkah. Amin. Sakitu? Sakitu. Bisa. Oke, hatur nuhun Kang Fahmi. Lain waktu kita ketemu lagi. Tapi satu hal, jangan lupa ini pesan saya dan pesan panitia di belakang. Jangan lupa subscribe, like, share. Ya. Biar orang-orang pada tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.